Berea House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom, kembali lagi di Q&A Berea House Community episode yang kedua, di mana saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Yang pertama, kenapa Kristen selalu kalah debat ketika berhadapan dengan Islam? Kemudian yang kedua, apakah Yesus itu Islam? Dan yang ketiga, apakah ada bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kita ke pertanyaan yang pertama, kenapa Kristen selalu kalah debat ketika berhadapan dengan Islam? Ketika kita berbicara sebuah keyakinan pada agama tertentu, dan ketika keyakinan apa yang diajarkan itu ada dalam sebuah rumah ibadat, maka semua yang diajarkan, semua yang dipercaya tidak dapat diperdebatkan atau diragukan kebenarannya. Namun ketika segala sesuatu tersebut dibawa ke ruang diskusi, ada hal yang perlu kita sadari. Ketika kita memperdebatkan atau mendialogkan perbedaan dalam sebuah agama, maka kita harus sama-sama sepakat apa tujuan perdebatan atau dialog lintas agama tersebut. Karena jika tujuannya hanya untuk membuktikan agama satu lebih benar dari agama yang lain, apalagi mempunyai tujuan menyudutkan, bahkan tidak jarang menjelek-jelekkan agama lain, agar agama yang kita anut terlihat lebih benar, maka bagi saya, ini merupakan sikap dari orang-orang yang narsis dan mabuk agama yang mempunyai mentalitas seperti ini. Dan bahkan bagi saya, orang-orang seperti ini tidak paham agama yang dia anut, apalagi agama yang tidak dianutnya. Dan seharusnya perdebatan atau dialog lintas agama itu harus mempunyai satu tujuan utama dan mulia, ialah mengurangi kesalahpahaman antar umat beragama. Jika tujuan perdebatan seperti ini, saya yakin sikap narsisme, suka menyalahkan agama satu, agama yang lain, dan sikap merasa paling benar, itu tidak akan bertumbuh subur dalam diri setiap pemeluk agama. Sebab jika tidak, perdebatan yang tiada ujung akan terawat secara kekal. Sebab agama A akan merasa lebih benar dan lebih paham agama B. Contoh sederhana, ketika kita melihat debat Islam dan Kristen, kemudian Islam mengatakan Alkitab palsu, dan bahkan orang-orang yang suka mengatakan hal ini merasa lebih paham Alkitab daripada orang Kristen sendiri. Kemudian pada akhirnya ketika orang Kristen yang berdebat dalam satu situasi tersebut merasa Kristen diserang, Alkitab itu palsu, maka akan menimbulkan pertanyaan yang akan bertanya balik kepada umat Islam dengan mengatakan, kalau Alkitab itu palsu, siapa saksi mata ketika Nabi Muhammad menerima firman dari Allah? Nah, ini akan terjadi perdebatan yang sangat panjang. Nah, seharusnya ketika kita berdebat atau dialog lintas agama, ketika Islam mencurigai Alkitab itu palsu, bertanyalah kepada para pengajar Kristen dan terimalah setiap jawabannya. Sebab kenapa? Engkau tidak akan pernah menemukan jawaban sebaik dan sekomprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan selain apa yang dijawab atau apa yang dikemukakan di dalam iman Kristen. Dan begitupun sebaliknya, ketika orang Kristen ingin bertanya, siapa saksi ketika Muhammad menerima firman daripada Allah? Nah, biarkan umat Islam menjawab dari sudut pandang mereka. Dan bukan hak kita, umat Kristen, untuk menjelaskan lebih jauh atau merasa lebih paham daripada umat Islam berkaitan dengan hal tersebut. Nah, seperti dialog yang diadakan beberapa waktu lalu antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Tujuannya itu satu, untuk mengurangi kesalahpahaman, bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar. Yang kedua, apakah Yesus itu Islam? Dari pertanyaan ini, terlebih dahulu kita perlu memahami apa makna dari Islam yang dimaksud. Dan dengan mengutip sumber dari umat Islam, setidaknya saya mendapat satu sumber memberikan pengertian bahwa Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan memahaesakannya dalam beribadah dan tunduk dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari syirik. Jika makna Islam seperti pengertian ini, saya secara pribadi terpaksa harus setuju. Namun bukan berarti saya harus berhenti pada pemaknaan seperti ini. Sebab pemaknaan ini pun sulit diterima secara ilmu agama-agama dan pendekatan secara akademis.
Karena ketika kita berbicara yang pertama secara terminologi Islam, penggunaan istilah Islam ini itu hanya digunakan secara eksklusif dengan pemaknaannya di kalangan Islam saja. Sebab pemaknaan atau penggunaan istilah Yesus Islam, nabi-nabi perjanjian baru itu Islam, ini tidak familiar di kalangan Kristen Arab yang sudah ada 150 tahun sebelum Islam ada. Jadi penggunaan istilah ini dengan pemaknaannya tidak pernah ditemukan sebelum umat Islam mengatakan atau membuat pernyataan seperti ini. Jadi Kristen tidak familiar dengan mengatakan Yesus itu Islam, nabi-nabi perjanjian lama itu Islam. Itu secara terminologi. Kemudian yang kedua, dapat dibuktikan secara sejarah kemunculan bahasa Arab. Saya mengutip dari jurnal Husni Mubarak, asal usul bahasa Arab. Setidaknya itu bahasa Arab dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bahasa Arab Baidah, di mana para ahli dari prasasti-prasasti yang ditemukan itu berdebat soal penanggalan dari bahasa Arab Baidah ini. Setidaknya abad kedua atau abad pertama sebelum Masehi, dan yang paling muda abad ke-6 Masehi. Dan itu pun hanya di daerah utara Hijaz. Dan bahkan bahasa Arab Baidah ini dibagi juga menjadi dua dialek. Yang pertama dialek Lihyaniyah dan yang kedua dialek Safawiyah. Dan bahasa Arab yang kedua ialah bahasa Arab Bakiyah. Nah, inilah bahasa Arab yang terdapat dalam Quran dan yang digunakan oleh orang-orang Arab sampai sekarang hari ini. Nah, artinya dari sejarah kemunculan bahasanya pun tidaklah mungkin orang-orang di luar Arab memiliki pemahaman Yesus atau memiliki sebuah pernyataan bahwa Yesus dan semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu Islam. Jadi berdasarkan sejarah kemunculan bahasa Arab pun tidaklah mungkin ada pernyataan ini sebelumnya. Dan yang ketiga, kita berbicara tentang sejarah kemunculan agama Islam. Nah, jika mengacu kepada kemunculan agama Islam yang baru muncul pada abad ke-6 atau 500 tahun setelah Kristen, rasanya tidak mungkin ada pemahaman sebelum kemunculan Islam bahwa Yesus dan para nabi dalam perjanjian lama itu Islam, entah dalam penyebutan atau pemaknaannya. Jadi, apakah Yesus dan nabi-nabi dalam Alkitab, perjanjian lama dan bahkan seluruh Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Islam? Jawabannya sangat-sangat mustahil. Yang ketiga, apakah ada bukti bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah, ini sebenarnya pertanyaan basi yang terus diulang-ulang. Walaupun sebenarnya sudah sering dijawab, sudah sering dikasih bukti, sudah sering dijelaskan. Namun mereka selalu menolak jawaban dan bukti yang tak terbantahkan ini. Namun tidak mengapa, kita harus terus menjawab pertanyaan basi ini. Agar supaya jangan muncul kebohongan, klaim yang menyesatkan dari kelompok-kelompok narsisme berkaitan dengan topik kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Dan sebelum saya ingin menjawab pertanyaan ini, satu pertanyaan bahkan dua pertanyaan yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Sebenarnya apa sih dampaknya bagi agama lain atau bagi non-Kristen jika Yesus itu tidak lahir 25 Desember? Apa dampak bagi kalian kalau Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember? Kemudian yang kedua, siapa yang bilang Kristen itu tidak punya bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember? Dan dari pertanyaan yang kedua ini, kalau kita belajar sejarah, tuduhan yang ahistoris dan kurang penyelidikan secara akademis berkaitan dengan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu pertama kali dilakukan oleh seorang bernama Paul Jablonski, seorang teolog dari Jerman pada abad 18 Masehi. Bisa dibayangkan, ada sekitar 1800 tahun orang ini sepertinya telat untuk meragukan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan selama kurun waktu 1800 tahun tidak pernah ada satu orang pun yang meragukan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Dia mengatakan bahwa itu merupakan kisah pagan yang dikristenkan. Itu merujuk kepada Dies Natalis Soli Invicti, yaitu kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan yang ditetapkan oleh Kaisar Aurelia atau Aurelius pada tanggal 25 Desember tahun 274 Masehi. Padahal berkaitan dengan hal ini pun tidak ada bukti perayaan
kelahiran Dewa Matahari ini dilakukan atau diadakan persis tanggal 25 Desember. Dan juga tidak ada bukti bahwa Kristen mengadopsi perayaan pagan ini. Dan memang dari fakta sejarah, buktinya Kaisar Aurelius lah yang mengadopsi perayaan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Yang memang sebelum penetapan yang dilakukan oleh Kaisar Aurelius, orang Kristen sudah biasa merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Dan dari sekian banyak bukti, saya berikan 3 bukti saja yang cukup untuk membuktikan bahwa Yesus pasti lahir tanggal 25 Desember. Dan yang pertama sudah tentu bukti dari Alkitab sendiri ya. Lukas 1 ayat 5 sampai 26. Jika kita bandingkan dengan 1 Tawarik 24, di sana kita akan menemukan ya tentang rombongan dari Zakaria membawa ukupan di bait Allah. Kalau kita hitung mundur dengan peristiwa istrinya bertemu dengan Maria. Nah, di sana kita akan menemukan bahwa sudah dapat dipastikan Yesus pasti lahir tanggal 25 Desember. Nah, berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Alkitab inilah kita akan menemukan dokumen seperti The Apostolic Constitution tahun 70 Masehi dan sampai 250 Masehi. Ini merupakan dokumen atau kompilasi ajaran rasul-rasul Kristus dan bapak-bapak gereja berkaitan dengan iman kepada Yesus dan ajarannya. Khususnya pada bab 5 segmen 3, di sana dengan jelas dikatakan, bahkan diperintahkan, perayaan yang paling utama yang harus dirayakan gereja itu adalah Natal pada tanggal 25 bulan ke-9 dalam penanggalan kalender Ibrani, yaitu 25 Kislev, yang jika dikonversikan dalam kalender Gregorian itu tanggal 25 Desember dan dalam kalender Julian itu 6 atau 7 Januari. Nah, itu sebabnya gereja barat merayakan Natal 25 Desember dan gereja timur merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Nah, karena menggunakan sistem kalender yang berbeda. Jadi dari dokumen ini, Apostolic Constitution, sudah diperintahkan bahwa umat Kristen harus merayakan kelahiran Yesus, bahkan perayaan yang paling utama itu tanggal 25 Desember. Jadi 200 tahun sebelum Kaisar Aurelius menetapkan perayaan kelahiran Dewa Matahari, Kristen sudah merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Kemudian bukti yang ketiga itu dokumen Didaskalia Apostolorum dari Syria, ya, Patriark Demetrius dari Alexandria, dan beliau pada masa itu menetapkan secara resmi, bahkan penekanannya secara resmi, artinya kurang lebih 70 tahun bahkan sampai 100 tahun sebelum Kaisar Aurelius menetapkan perayaan kelahiran Dewa Matahari. Dan bahkan ada segudang catatan perayaan Natal 25 Desember oleh bapak-bapak gereja. Semuanya itu mengatakan sebelum Kaisar Aurelius menetapkan perayaan pagan tentang kelahiran Dewa Matahari. Nah, itu sebabnya menjadi pertanyaan kita semua ya, yang seperti ditanyakan kepada saya pada kolom komentar. Apakah ada bukti Yesus lahir tanggal 25 Desember? Saya dapat dengan berani mengatakan ada segudang, ada banyak sekali bukti yang dapat disodorkan kepada kita berkaitan dengan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Sebab iman Kristen itu bukanlah sebuah keyakinan yang buta dengan sejarah, apalagi mengabaikan konteks sejarah. Nah, itu sebabnya di akhir dari video ini saya mau katakan bahwa semua hal yang engkau tanyakan pada iman Kristen itu dapat dijawab sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab dan tidak akan bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam ruang sejarah. Sehingga yang menjadi penutup dari sesi ini, silakan ajukan pertanyaan pada kolom komentar dan kita sampai bertemu pada Q&A selanjutnya. Dominus omnium dedit, apostolis suis potestate evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.